Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Korupsi lagi, korupsi lagi. Kapan ya korupsi ini berhenti? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya korupsi bukan hanya tentang mencuri uang negara, tetapi juga mencuri harapan masyarakat, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena semakin tinggi seseorang memegang kekuasaan, semakin besar juga cobaan, ujian yang dia akan pertanggungjawabkan. Maka daripada itu, saya atas nama Muhammad Unaya Ayudhya dengan NIM 040-2023-0055 akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi yang nantinya ini akan menjadi edukasi agar kita terhindar dari praktik korupsi di masa depan. Penyalahgunaan kewenangan adalah penggunaan kekuasaan, jabatan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada suatu jabatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, sehingga digunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur inti yang paling sering dikenakan kepada pejabat publik, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pejabat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam penyalahgunaan kewenangan terdapat juga unsur-unsur hukum di dalamnya. Ini diuraikan dari pasal 3 yang tadi. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, setiap orang. Yang dimaksud setiap orang menurut pasal 1 angka 3 meliputi orang perseorangan dan juga korporasi. Dalam konteks ini, pejabat publik termasuk subjek utama. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Di dalam narasi tersebut, ini dikaitkan harus ada niat atau tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan berupa aset, uang, proyek, dan juga jabatan ataupun yang lain. Unsur yang ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan. Ini unsur pokok dalam artian pelaku menggunakan kewenangan yang sah dimilikinya tetapi dipakai bertentangan dengan hukum, tujuan jabatan, atau kepentingan umum. Contohnya, kepala dinas mengarahkan tender kepada perusahaan keluarga. Kepala desa mencairkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Bupati mengeluarkan izin usaha tanpa prosedur demi menerima suap. Unsur ini berbeda dengan tidak punya kewenangan. Di sini, pelaku memiliki kewenangan tetapi menggunakannya secara menyimpang. Unsur yang keempat yaitu karena jabatan atau kedudukan. Penyalahgunaan itu harus terjadi karena pelaku memegang jabatan resmi. Contohnya, pejabat pemerintah, ASN atau PNS, kepala dinas, kepala desa, anggota DPRD, dan juga pejabat pengadaan barang dan jasa. Tanpa adanya jabatan, unsur ini tidak terpenuhi. Dan unsur yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Harus ada akibat berupa kerugian terhadap negara seperti APBN atau APBD, aset negara, dana desa, keuangan BUMN atau BUMD.
Nah, teman-teman, kalian masih ingat tidak dengan orang ini? Ya, betul. Orang ini melakukan penyalahgunaan kewenangan. Berikut cuplikannya. Penggunaan uang korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SYL terkuak di PN Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor mengungkap SYL sering menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi, terutama keluarga. Lalu, kemana saja aliran uang korupsi SYL? Mantan staf fungsional APK BBN Madya Badan Karantina Indonesia Kementan Abdul Hafid dalam kesaksiannya mengatakan Kementan pernah mengeluarkan biaya untuk sunatan cucu SYL. Hafid juga menuturkan Kementan diminta menyiapkan uang untuk keperluan pembuatan kafe untuk cucu SYL. Selain untuk biaya sunat dan membangun kafe, staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus mengungkap Kementan kerap kali mengeluarkan uang senilai 3 juta rupiah per hari untuk pesan makanan secara online ke rumah dinas dan laundry SYL. Yunus juga menyampaikan kesaksiannya dan mengungkap dimintai uang untuk tagihan kacamata dan parfum SYL. Terakhir, menurut pernyataan mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Gempur Aditya, SYL juga menggunakan anggaran di Kementan untuk biaya perawatan skincare anak dan cucunya. Nah, itu tadi cuplikan mengenai penyalahgunaan kewenangan tindak pidana korupsi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua atas begitnya tindakan para koruptor yang ada. Dan sebelum saya akhiri, ada adegan buku yang mengatakan, yaitu Vox Populi Vox Dei, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiat Justitia. Pajak dari